Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita lanjut ke pembahasan materi HTTPS. HTTPS dengan HTTP ada beberapa perbedaan di antara dua protokol itu. Secara umum, untuk membedakan HTTP atau HTTPS itu bisa dilihat pada URL bar yang ada di browser. Untuk melihat perbedaan antara HTTP dengan HTTPS, kita bisa melihat pada URL pada browser yang jalan. Contohnya seperti ini. Pada cPanel ini berjalan pada protokol HTTP. Di sini terlihat bahwa di URL bar itu tulisannya adalah not secure atau tidak aman. Contoh dari HTTPS itu seperti ini. Ada indikator atau gembok yang ada di URL barnya ini. Kemudian bisa dilihat di sini sertifikatnya, kevalidannya, siapa yang mengeluarkan, tahun aktifnya sampai tahun berapa, semuanya ada di sertifikat itu. Untuk HTTP sendiri, itu apa sih HTTPS? Kita lihat dari HTTP dengan HTTPS itu sendiri. HTTP ini merupakan protokol yang berguna untuk komunikasi antara sistem yang berbeda. Tetapi untuk komunikasinya, ketika data dikirim antara klien ke server atau sebaliknya, tanpa ada pengamanan, sehingga rawan untuk disadap oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan untuk HTTPS atau singkatan dari Hypertext Transfer Protocol Secure, protokol ini cenderung lebih aman dibandingkan dengan protokol 80 karena data yang dikirimkan, komunikasi antar klien dengan server web itu diamankan atau dienkripsi, sehingga ketika ada orang lain yang menyadap, maka didapatkan datanya yang diterima itu dalam bentuk data yang sulit untuk dibaca. Meskipun bisa dibaca, maka dibutuhkan waktu untuk merubahnya menjadi data yang bisa dibaca atau data aslinya. HTTPS ini penting ketika kita menggunakan atau membangun sebuah web server, di mana web servernya itu berurusan dengan username dan password. Contoh yang menggunakan model seperti itu adalah seperti website dari website belanja, kemudian website perbankan. Itu model-model yang wajib harus menggunakan pengamanan yang lebih. Untuk untuk HTTPS ini itu memiliki sebuah sertifikat. Kenapa
dikatakan secure karena pada saat data dikirimkan antara klien ke server itu menggunakan sebuah sertifikat atau disebut dengan SSL atau Secure Socket Layer ini. Ada 3 model untuk SSL atau sertifikat. Yang pertama adalah Domain Validation. Ini lebih murah, biasanya dipakai untuk domain-domain biasa. Kemudian ada namanya Organization Validation. Sertifikat ini biasanya diperuntukkan untuk organisasi tertentu atau semua organisasi umum, tetapi untuk pengurusannya membutuhkan persyaratan beberapa dokumen yang harus diakui legalitas usaha atau organisasi. Kemudian yang paling tertinggi untuk sertifikat dari SSL ini adalah Extended Validation atau EV. Nah, contoh dari EV kalau kita lihat seperti ini. Ada sebuah tulisan warna hijau di sebelahnya ini. Biasanya ini adalah perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan model seperti ini. Kita lanjut ke materi kita tentang HTTPS tadi. Kemarin kita sudah membuat sebuah website. Yang pertama adalah CV sama file. Kalau kita lihat di sini bahwa untuk protokol yang kita gunakan untuk belajar itu sudah support atau sudah terinstall HTTPS. Indikasinya atau indikatornya ada tanda gembok tertutup ini. Untuk melihat sertifikat valid tidaknya bisa diklik tanda gembok, kemudian dipilih sertifikat. Nah, di sini yang dikeluarkan oleh Let's Encrypt, kemudian diberikan kepada tkjhebat.my.id. Jangka waktu aktifnya sampai dengan 31 Desember tahun 2020. Berarti habis akhir tahun nanti kita harus memperbarui lagi. Di OnCloud tadi, yang website yang subdomain file juga sama, sudah terinstall HTTPS. Untuk settingan yang ada di control panel, settingan HTTPS bisa kita lihat terlebih dahulu dengan cara melihat status dari SSL atau TSL kita, sertifikatnya. Kalau kita lihat di sini, semuanya sudah berwarna hijau dan semuanya sudah divalidasi bahwa SSL yang kita pakai, domain tkjhebat.my.id, sudah tervalidasi untuk sertifikat SSL-nya. Jadi kita tidak perlu menginstal lagi, sudah otomatis berjalan. Sudah disediakan oleh Dracola atau web hosting yang kita sewa. Kemudian ada kalanya kita perlu untuk meredirect supaya protokol HTTP kita, ketika orang mengakses sebuah website kita dari HTTP, itu langsung redirect langsung menuju ke protokol HTTPS. Caranya adalah dengan cara masuk ke domain,
Kemudian di sini ada tulisan force HTTPS redirect, cukup di on kan saja. Maka ketika user itu mengakses HTTP, maka otomatis diarahkan langsung ke HTTPS redirect. Ini satu cara yang langsung ada di kontrol panel. Cukup untuk pembahasan tentang HTTPS, kita bisa membedakan antara HTTP dengan HTTPS. HTTP itu menggunakan protokol 80, sedangkan HTTPS menggunakan protokol 443. Jadi lebih aman kalau website kita itu menggunakan HTTPS karena ada sertifikatnya, sertifikat pengamanan. Hari ini cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.